Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Pengalaman Mistis Supir Travel. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Tanpa basa-basi, kita langsung ke ceritanya. Selamat menikmati. Pengalaman Mistis Supir Travel. Kali ini ada cerita tentang pengalaman mistis yang dialami oleh seorang teman yang profesinya sebagai sopir travel. Sebut saja namanya Kang Asep, 35 tahun, seorang supir travel. Dia banyak sekali mendapatkan orderan dari kantor travelnya. Dengan profesinya sebagai sopir travel, pastinya selalu ikut melancong kemanapun tamunya pergi. Suatu ketika dia ada orderan untuk mengantar wisatawan pergi berkunjung ke suatu tempat wisata di Malang. Dengan senang hati, Kang Asep mengantar tamunya itu berkeliling kota Malang. Beragam tempat wisata di kota Malang pun dia kunjungi. Suatu ketika setelah seharian penuh berkeliling mengunjungi tempat wisata, akhirnya sampailah waktu untuk istirahat. Mobil dia arahkan ke suatu hotel yang cukup terkenal di kota Malang. Dengan lihainya dia parkir di pekarangan belakang hotel yang waktu itu kondisinya cukup gelap karena kurangnya penerangan. Entah disengaja atau tidak oleh pihak hotel, pekarangan lahan parkir belakang hotel kelihatan gelap. Namun tetap saja kelihatan temaram dengan pantulan cahaya dari hotel. Karena capek, Kang Asep tidak mempedulikan gelapnya kondisi parkiran waktu itu. Sudah biasa, dia harus tidur dalam mobil travel. Karena biaya menginap di hotel tidak masuk dalam hitungan, hanya ditemani selimut sarung. Dia memasukkan badannya ke dalam sarung untuk mendapatkan kehangatan karena suhu udara sangat dingin. Dia tidur memilih tempat di kursi baris kedua, di belakang kursi supir. Malam semakin gelap. Terdengar lonceng dipukul sayup-sayup menunjukkan jam 12 malam. Kang Asep mulai gelisah, bulu kuduknya pun mulai merinding, mulai tercium bau harum bunga melati. Dia semakin gelisah. Hawa di dalam mobil tidak dingin lagi, namun berubah menjadi panas. Keluar keringat dingin dari tubuh Kang Asep sekarang ini. Bau harum bunga melati masih belum hilang. Menurut Kang Asep, waktu itu perasaannya tidak enak. Dia merasa ada seseorang yang duduk di samping kursi supir. Dia belum berani menoleh ke tempat duduk tersebut. Akhirnya karena penasaran, dia buka sarung yang menutupi wajahnya perlahan-lahan. Astagfirullah. Ada sosok perempuan berambut panjang berbaju putih dengan kondisi duduk mengarah ke depan. Rambutnya tergerai menutupi wajahnya yang pucat. Kang Asep sudah tidak bisa apa-apa. Mau lari tapi lari kemana? Kondisi sudah sepi sekali di luar. Akhirnya dia pasrah. Dia tarik kembali sarungnya untuk menutupi mukanya lagi. Bau bunga melati lama-kelamaan tidak tercium lagi. Dia punya kesimpulan jika bau harum bunga melati hilang, otomatis kuntilanak tadi pasti ikut lenyap. Dia buka kembali penutup sarungnya perlahan-lahan. Ternyata memang hantu kuntilanaknya sudah hilang. Kang Asep merasa lega sekali karena hantunya sudah tidak ada lagi. Dan harapannya dia bisa tidur lagi dengan nyenyak. Ternyata harapan untuk tidur nyenyak Kang Asep musnah sudah. Dia mulai mencium bau lengur. Datangnya bau itu tidak jauh dari kursi yang ditidurinya. Dalam hatinya ia mengeluh. Ini apa lagi ya Allah? Gumamnya dalam hati. Karena penasaran juga, dia buka penutup sarung di mukanya perlahan-lahan. Astagfirullah. Ada sosok orang yang sangat besar duduk di sebelahnya. Saking besarnya kepalanya sampai menyentuh atap-atap mobil. Sosok orang tersebut ditumbuhi bulu-bulu lebat berwarna hitam. Jari-jari tangannya sangat besar dengan ditumbuhi kuku-kuku panjang berwarna hitam. Karena takut, dia tarik sarungnya menutupi wajahnya kembali. Kali ini Kang Asep tidak punya kesimpulan karena bau lengur masih belum hilang. Dirasa sudah lama menunggu, akhirnya dia beranikan diri untuk melihat lagi sosok tersebut. Ditariknya kembali sarungnya perlahan-lahan. Dan kok masih ada, katanya dalam hati. Dengan sigap dia tarik kembali sarungnya. Dia tutupi rapat-rapat mukanya kembali.
Sayup-sayup terdengar suara ayam berkokok, menandakan pagi sudah datang. Ternyata malam itu Kang Asep ketiduran karena capek yang dirasakan. Dia terbangun setelah mendengar suara ayam berkokok. Begitulah cerita mistis yang dialami seorang travel. Ternyata setelah dihantui, Kang Asep mengaku malah semakin banyak orderan. Sekian untuk cerita kali ini. Semoga teman-teman suka dan terhibur. Dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.